penolakan. Yang Hilda alami kan juga namanya disebut penolakan ya, yaitu ditolak misalnya. Kalau misalkan komitmen ya, ini agak menarik sih karena apa ya, jadi suatu isu yang banyak orang tuh merasa kayak relate karena susah ya. Kok susah sih kayak menjaga komitmen gitu. Bala muda, di masa-masa pendewasaan seperti saat ini nih, kadang-kadang kita suka ngerasa bingung nih. Kenapa sih kita itu harus lebih mengeksplor diri kita sendiri? Kenapa sih terkadang kita lebih mudah untuk mengeksplor apa yang ada di diri orang lain? Kita lebih mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi untuk memaafkan diri sendiri justru sangat sulit banget nih bala muda. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga yang akhirnya mengantarkan Hilda pada hari ini untuk bersama bala muda menjawab keresahan-keresahan kita semua nih. Kita akan menjawab keresahan-keresahan itu dalam acara kita kali ini, yaitu Menari dengan Akal, mengenali diri dengan merelakan. Bersama dua narasumber kita yang pastinya keren-keren banget nih, dari Kita Progresif UIN Jakarta, ada Kak Wildania Farika dan Kak Yasmin Mumtazah. Halo Kak Wildania dan Kak Yasmin. Halo Hilda. Halo Hilda. Apa kabar Kak Wildania sama Kak Yasmin? Alhamdulillah baik. Hilda gimana kabarnya sendiri? Baik? Alhamdulillah baik Kak. Ya, jadi Kak Wildania dan Kak Yasmin ini adalah salah satu anggota dari Kita Progresif UIN Jakarta ya Kak, betul Kak? Tapi aku mau lurusin bahwa Kita Progresif itu bukan dari UIN Jakarta, tapi kita mahasiswa di UIN Jakarta, tepatnya di psikologi gitu Hilda. Nah, supaya lebih mengetahui lagi tentang Kita Progresif nih Kak, aku mau tanya-tanya dulu sedikit boleh ya Kak? Ya, boleh. Itu ada Yasmin juga. Jadi Kita Progresif tuh sebetulnya apa sih Kak? Ya, jadi gini Hil, singkatnya Kita Progresif itu semacam komunitas self-development platform gitu. Jadi bagaimana kita tuh menjadi suatu wadah atau komunitas ya, itu intinya tentang pengembangan diri. Jadi kayak misalkan nih, kita tuh ada concern tentang personal branding, terus tentang MC, terus juga public speaking, dan lain-lain. Pokoknya yang membangun diri sendiri, nah itu kita bergerak di situ. Berarti kurang lebih tentang self-development ya Kak? Iya, betul. Mungkin juga nambahin sedikit dari Jasmine, kan kita lagi in banget yang namanya quarter life of crisis. Nah, dari situ kita mendampingi teman-teman yang mungkin lagi di fase quarter life of crisis, di mana dapat membangun gitu, supaya mereka siap untuk menghadapi quarter life of crisis tersebut. Gitu. Baik Kak, ini ngomong-ngomong self-development nih sebenarnya aku juga pengen cerita deh sama Kak Ica sama Kak Yasmin, boleh nggak sih Kak? Boleh banget. Oke, jadi aku mau cerita sama Kak Ica sama Kak Yasmin nih. Ini sebenarnya berpengaruh banget sih bagi self-development aku yang sekarang. Jadi dulu waktu aku SMP kurang lebih berarti 6 tahun lalu lah ya Kak. Aku tuh falling in love gitu lah, ala cinta monyet gitu Kak, ya kan tahu kan. Nah terus namanya waktu SMP ya, belum ngerti tuh Kak sama yang namanya apa sih perawatan gitu. Terus apa sih pentingnya kita apa ya, menjaga diri sendiri gitu. Terus akhirnya waktu itu crush aku yang aku sukain ini tuh ternyata dia nggak suka balik sama aku Kak gitu. Aduh, gue ngerasain banget. Tapi justru heartbroken-nya bukan di situ Kak. Heartbroken-nya tuh justru karena aku tanya dong, namanya anak SMP kan masih polos-polos banget ya Kak. Aku nanya gini, emang aku kenapa gitu kan. Terus dia bilang, aku kurang cantik gitu kan. Nah, terus dari situ aku mulai kayak, aduh gimana ya, emang gue kurang cantik ya, emang cantik tuh sebenarnya gimana sih, kayak apa sih gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, dari situ aku mulai tumbuh jadi orang yang bisa dibilang sedikit ambisius Kak gitu. Jadi kayak aku nggak mau nih orang sampai banyak melihat kekurangan aku gitu. Aku sadar manusia pasti ada kurangnya, tapi nggak mau terlalu banyak dilihat gitu. Jadi ketika aku punya kekurangan dan itu ke follow up ke publik, aku jadi orang yang kayak panik, terus juga kayak nyalahin diri sendiri gitu. Padahal kan itu sebenarnya wajar ya Kak gitu. Nah, jadi yang di sini yang aku pengen tanya-tanya nih ya, pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Yasmin sama Kak Ica juga,
sebenarnya masa-masa pendewasaan ini tuh wajar nggak sih, Kak, dialamin oleh orang-orang seusia kita nih, terutama nih? Oke, waduh. Oke, sebagian dari kita juga pernah ngalamin yang namanya penolakan. Yang dialami kan juga namanya disebut penolakan ya, yaitu ditolak misalnya orang yang kita sayang gitu, atau orang yang kita cintai, apalagi sampai melukai hati kita gitu. Nah, dalam proses itu menurut aku itu sangat wajar gitu, kita ngalamin banyak banget proses hingga proses tersebut mengantarkan kita menuju ke kedewasaan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku itu adalah satu hal yang wajar, tetapi hal tersebut tidak menjadi wajar ketika kita tidak bisa mengolahnya. Misalnya kita terlalu menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, menyalahkan diri sendiri itu apa ya, bisa dibilang kalau menurut aku tuh nggak baik sama sekali. Karena itu juga nantinya berdampak ke psikologis kita. Kita merasa kayak nggak tenang, terus kayak selalu nyalain diri sendiri sampai ada yang melukai diri sendiri gitu. Melukainya bisa jadi dengan benda-benda, misalnya Hidla pernah dengar nggak sih kayak orang tuh sering nyiletin tangan gitu loh. Oh, cutting ya, Kak? Cutting ya? Pokoknya suka kayak ngebentuk-bentukin kepalanya ke tembok lah, pokoknya melukainya dalam hal fisik gitu, itu sangat bahaya banget. Dan menurut aku caranya yaitu dengan berdamai dengan diri sendiri gitu. Emang berdamai dengan diri sendiri itu nggak mudah. Kalau aku kan Jasmine, menurut aku tuh berdamai dengan diri sendiri ketika kita bisa menerima kekurangan kita baik fisik maupun fisik maupun psikis gitu. Nah, psikis di sini adalah luka psikologis gitu. Emang gak gampang, apalagi ketika kita mengakui bahwa kita punya kekurangan dan kekurangan itu mengakibatkan kita sering dibully dulunya. Nah, yang Hilda alami adalah dari kekurangan itu Hilda sering dibully dulu, misalnya diremehin. Tapi dari situ kita harus sadar, oke, aku punya kekuranganku ini, kelemahanku ini, tapi dari situ aku bisa belajar untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan aku. Gitu, kalau menurut aku kayak gitu. Setuju banget sih sama yang tadi dibilang Kak Ica ya. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya pendewasaan itu wajar gak sih? Wajar dan sangat-sangat wajar. Apalagi kan di umur kita yang sekarang ya. Kayak kita masih muda, masih kayak mencari nih jati diri kita tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kita dalam tahap-tahap pencarian identitas gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah apabila kita misalkan nih merasa berdamai dengan diri sendiri, definisinya apa gitu? Nah, kalau misalkan nih aku boleh ngasih kayak apa ya, istilah nih, apa sih yang namanya berdamai dengan diri sendiri? Itu tuh artinya adalah nyaman dengan kulit kita sendiri. Maksudnya kayak gini, kayak ibarat diri kita adalah rumah, apakah kita nyaman tinggal di rumah kita sendiri gitu? Apakah malah ketika kita berada dengan diri kita sendiri, kita merasa kayak terusik atau kita merasa terganggu? Nah, rumah itu atau diri kita itulah yang harus kita rawat dan kita tuh harus berdamai gitu. Tinggal di rumah itu ya kita harus membentuk rumah ini jadi sesuatu yang positif gitu. Jadi kita nyaman untuk tinggal di rumah kita sendiri. Itu sih yang tentang berdamai dengan diri sendiri. Betul sekali. Oke. Kalau gitu berarti penting banget ya, Kak. Pertama modalnya adalah mengenal dan mencintai diri kita dulu sendiri nih, Kak, sebagai rumah utama dari diri kita sendiri. Tapi nih, Kak, aku pengen nanya nih, kan namanya mencintai itu pasti butuh komitmen dong, Kak. Butuh effort gitu kan. Gimana sih, Kak, komitmen kita sama diri kita sendiri, karena komitmen tuh juga nggak mudah gitu kan. Iya, betul. Kalau misalkan komitmen ya, ini agak menarik sih, karena jadi suatu isu yang banyak orang tuh merasa kayak relate, karena susah ya, kok susah sih kayak menjaga komitmen gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, aku juga ngerasa kadangkala ada tuh yang namanya naik turun, dan naik turun itu ya wajar kan, ketika kita misalkan komitmen sangat-sangat komitmen, atau ketika kita futur atau misalkan merasa kayak lemah atau malas gitu kan. Nah, menurutku yang paling penting itu adalah kita dalam setiap harinya atau dalam setiap langkahnya itu kita tetap kayak ada mindfulness, kita ada setidaknya sedikit progres gitu loh. Jadi sedikit yang penting lama-lama menjadi bukit gitu kan. Jadi ketika kita mindful bahwa kita tuh ingin berubah, seberapa kecil pun progres yang akan kita bentuk nanti, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, selagi kita nggak berhenti ataupun malah mundur gitu. Yang penting step by step, dan ujung-ujungnya ya insya Allah pasti akan tercapai ke
komitmen yang ingin kita dapatkan gitu sih kalau menurutku, Hil. Nah, kalau menurut Jasmine yang tadi katakan itu benar. Jadi kita ada penguatan di situ. Jadi nggak ujuk-ujuk kita, oke, hari ini gue mau tekad, gue mencintai diri sendiri, besok langsung menjadi enggak. Jadi butuh penguatan di diri sendiri, butuh komit yang kuat. Oke, gue mau berubah menjadi diri yang lebih baik atau berdamai dengan diri sendiri dengan step by step, nggak bisa langsung. Jadi itu artinya butuh penguatan di diri sendiri. Kalau misalnya kita lagi lemah atau misalnya lagi down gitu kan, lagi mulai melenceng, yuk inget gitu. Ketika penguatan itu dilakukan setiap hari, itu nantinya akan berdampak ke yang Jasmine tadi bilang gitu, akan terus menerus dan berhasil gitu. Kalau di penguatan itu udah lemah, nantinya mungkin nggak akan berhasil gitu. Jadi butuh penguatan, komitmen di diri kita sendiri. Oh ya, aku ada satu lagi nih sebenarnya kayak satu tips sih. Karena kan kalau misalkan kita sendiri kadang-kadang kayak kurang kuat ya. Kadang-kadang iman kita lemah gitu ketika kita hanya sendirian, dan memang kita kan kita diciptakan nggak sendirian gitu. Nah, menurutku ada satu hal yang menurutku sangat-sangat membantu dalam menjaga komitmen itu adalah ketika kita berada pada lingkungan yang sama-sama mindsetnya, satu frekuensi gitu. Jadi misalkan kayak gini, Hil, anggap aja kamu ingin diet nih ya. Ketika kamu ingin diet, gimana jadinya seandainya teman-teman kamu adalah teman-teman yang suka makan? Nah, nanti kan kamu jadi keikut suka makan gitu kan. Nah, sama halnya dengan berdamai dengan diri sendiri, dengan mental health. Ketika kita ingin mencintai diri kita sendiri, maka kita carilah lingkungan yang sama-sama punya satu frekuensi yang sama gitu. Jadi kita juga concernnya tentang mental health, bagaimana kita suportif dengan teman-teman, dan itu tuh sangat-sangat menguatkan diri kita sendiri dalam menjaga komitmen. Gitu, Hilda. Jadi lebih ke Hilda cari social support yang benar-benar mendukung Hilda dan bikin Hilda nyaman gitu. Jangan bergabung misalnya sama orang-orang yang toxic bikin ya, Hilda Kak? nggak nyaman, atau misalnya bahasa sekarang tuh toxic gitu. Toxic. Oke, tadi udah ngomong-ngomong komitmen nih sama Kak Ica sama Kak Yasmin. Ada yang mau lewat sedikit nih komitmen buat Bala Muda. Buat Bala Muda yang stay tune acara ini sampai nanti RDK FM dan Kita Progresif akan memberikan hadiah spesial untuk Bala Muda, yaitu berupa acara tiket gratis untuk menonton salah satu acara dari Kita Progresif nanti. Nah, buat Bala Muda yang mau tiketnya, jangan lupa untuk stay tune sampai akhir, dan jangan lupa untuk tinggalkan pesan, komentar di kolom komentar YouTube yang tersedia nanti ya, Bala Muda. Dan komentar yang paling keren, yang paling relate banget sama topik kita, pokoknya nanti bakal dipilih dan diundang langsung sama Kak Ica dan Kak Yasmin. Bener, Kak? Betul. Dan kita juga menyediakan ini voucher, Hilda. Jadi bukan cuma ada tambahan nih, Kak. Bukan cuman bisa dapetin tiket acara kita gratis, tapi juga kita ada voucher Genflix dan MTV Beauty gitu. Jadi teman-teman bisa nonton, bisa streaming gratis selama sebulan, dan juga bisa mempercantik diri. Gitu. Oke. Lanjut nih, Kak. Tadi udah ngomongin komitmen sama diri sendiri. Diri sendiri. Misalnya aku udah berhasil berdamai dengan diri sendiri nih, Kak. Nah, terus aku harus juga dong berdamai dengan orang-orang lain, karena kan aku hidup bersama dengan orang lain, Kak. Kadang orang lain itu kan membuat kesalahan yang kadang tuh kita nggak bisa menerima itu dengan mudah gitu. Tapi kita dengan gampangnya di mulut bilang, iya nggak apa-apa, padahal mah di hati, aduh, nggak bisa nih, gue nggak bisa nerima gitu. Kenapa sih, Kak, kita tuh mudah banget untuk lebih memaafkan orang lain, tapi untuk memaafkan diri sendiri itu sulit gitu, nggak semudah dan nggak sebaik itu. Sebenarnya kayak gini, ketika kita memaafkan orang lain, itu balik lagi ke niatnya. Apakah dengan memaafkan orang lain itu, misalkan nih, Hilda merasa tenang atau enggak? Karena gini, ada memang orang-orang yang ketika ia memaafkan orang lain, ia merasa tenang, dan memang itu adalah kepribadian dia gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang ketika memaafkan orang lain, tapi dalam hatinya ia masih terasa dizolimi gitu kan. Nah, sebenarnya kayak gini,
kenapa kita lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri kita sendiri. Itu karena ketika kita melihat orang lain, itu ya kita melihat sebagaimana dia adanya aja gitu. Apa yang dia tampakkan adalah apa yang kita lihat gitu. Berbeda dengan diri kita. Diri kita itu ketika kita melihat diri kita itu kan ada banyak istilahnya. Misalkan self-image, self-concept, dan lain-lain. Intinya kayak gini, kita tuh memiliki apa yang namanya di psikologi itu ideal self, atau diri kita yang ideal. Nah, ketika kita memiliki konsep diri ini nih, gimana sih aku tuh pengen jadi kayak gimana gitu. Nah, kadangkala ada orang-orang yang menempatkan ekspektasi terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Dan ketika ini sudah terjadi nih, ketika kayak misalkan aku punya ideal self kayak gini, tapi kok aku kayak gini ya? Nah, di situ kita malah menyalahkan diri sendiri. Kok aku kayak gini sih? Kenapa aku nggak kayak gitu? Kenapa aku nggak jadi seseorang yang aku sebenarnya pengen jadi gitu? Nah, ketika itu terjadi, ketika kita memarahi diri kita sendiri, ya gimana caranya kita mau berdamai dengan diri kita sendiri ketika kita malah yang menjatuhkan diri kita sendiri? Kayak apa ya? Banyak orang yang ngomong kayak gini kan, orang yang menjatuhkan diri kita sendiri itu udah ada banyak. Kenapa kita juga yang jadi menjatuhkan diri kita sendiri gitu? Itu udah peran orang lain, bukan jadi peran kita untuk menjatuhkan diri sendiri. Gitu sih. Kenapa kita kayak istilahnya kenapa sih lo harus jahat sama diri lo sendiri ya, gitu? Kenapa mesti apa ya? Orang lain tuh udah banyak banget orang yang jahat sama lo, lo sendiri yang jahat sama diri lo gitu. Lu jahatin diri lo sendiri. Itu kan kayak pusing gitu nggak sih? Orang rasain kayak lo bego banget sih, masa gini aja nggak bisa? Ya ampun, kayak apa ya? Lo ngelakuin kesalahan di luar kontrol lu dan lo tetap ngejatuhin diri lo gitu. Harusnya lo pelan-pelan memaafkan diri lo sendiri gitu. Betul. Jadi intinya kayak apa ya? Kita tuh lebih gampang melihat kekurangan di diri kita daripada kekurangan di orang lain dalam konteks ini ya. Jadi kayak kita tuh suka banget cari kesalahan diri sendiri gitu loh. Jadi gampang untuk kita membenci diri sendiri. Berarti sebagian besar dari masalah-masalah kita itu terkadang memang datangnya itu dari diri kita sendiri juga ya Kak, bukan sepenuhnya dari orang lain, tapi dari gimana cara kita merespon sebuah masalah gitu ya. Betul. Ya, karena pada dasarnya suatu masalah atau apa ya istilahnya masalah atau fenomena itu bersifat netral. Jadi misalnya Hilda punya masalah A, bisa jadi Hilda memandang suatu masalah A itu ribet banget, masalahnya kecil. Misalnya dompetnya ketinggalan, dompet Hilda ketinggalan, Hilda, aduh masa dompet gue ketinggalan, gue kan nggak bisa gini. Misalnya gue nih dompet gue ketinggalan, dompet gue ketinggalan, ya udah mau gimana lagi, namanya juga ketinggalan, nanti gue bisa pinjem temen gitu kan. Satu masalah yang sama tapi dua sudut pandang yang berbeda. Nah itu. Oke. Ini Kak, ngomong-ngomong tentang problematika kita, tentang masalah dan juga solusi-solusinya, mungkin Bala Muda ada yang pengen bertanya-tanya juga nih sama Kak Ica, sama Kak Yasmin tentang masalah apapun boleh ya Kak, silahkan curhat di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kirim pertanyaan paling menarik di kolom komentar. Nanti bakal dijawab sama Kak Ica, sama Kak Yasmin di live Instagram @rdl_fm. Jadi buat Bala Muda yang penasaran, tetap stay tune di sosial media kita ya. Nah, lanjut nih Kak. Tadi kita udah membahas tentang problem, tentang solusinya, ternyata tuh banyak datang dari diri kita sendiri ya Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak kalau misalnya kesalahan itu datang dari orang lain seperti aku tadi ya, dan susah banget nih Kak untuk dihilangkan dampaknya gitu Kak. Gimana tuh Kak baiknya? Kalau menurut aku balik lagi, kita istilahnya harus tahu gitu, harus tahu kita itu marah karena apa. Jadi Hilda sulit banget memaafkan orang tersebut, itu artinya Hilda kecewa, Hilda marah, atau Hilda sakit hati sama orang tersebut. Nah, penyebab dari Hilda marah, sakit hati, dan kecewa sama orang itu apa sih? Gitu. Ketika Hilda udah tahu apa penyebabnya, gue marah sama orang itu karena orang itu gak suka sama gue dan ngerendahin fisik gue. Oke, gitu. Artinya Hilda udah sadar penyebab marahnya Hilda sama dia itu apa gitu kan. Ketika udah Hilda kesediaan dari lubuk hati Hilda untuk memaafkan. Nah, belajar memaafkan itu ibarat
nggak buat orang lain, tapi untuk diri sendiri. Diri sendirinya kenapa gitu? Dari memaafkan, dari mengikhlaskan, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika misalnya Hilda masa depan atau misalnya satu saat ketemu orang yang sama gitu, Hilda udah tahu, oh berarti solusinya ini nih, gue pernah dulu nemuin masalah yang sama. Orang ini buat masalah kayak gini-gini. Oh berarti gue tahu gitu solusinya apa kayak gitu. Jadi memaafkan tuh bisa membuat kita grow gitu. Mungkin menyakitkan gitu, tapi istilahnya kayak dari memaafkan kita bisa belajar banyak hal gitu. Jadi sebuah proses ya Kak ya? Iya, dan memaafkan itu juga proses tumbuh kembang Hilda gitu. Menjadi Hilda yang lebih kuat, lebih bisa menerima, mengikhlaskan gitu. Setuju banget sih sama Kak Ica. Tapi mungkin aku mau nambahin kayak gini ya. Mungkin ada banyak orang yang ngomong kayak misalkan ada yang namanya bekas atau dampak itu kayak nggak hilang-hilang gitu kan. Tapi aku pengen balikin lagi tuh kayak gini. Kita tahu kalau misalkan dampak ini anggap aja luka gitu kan. Ada yang namanya luka fisik, dan ada yang namanya luka psikis gitu kan. Ketika luka fisik mungkin 2 hari, 3 hari, atau seminggu hilang gitu. Nah, tapi kalau kita udah ngomongin tentang luka psikis nih, itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan mungkin nggak akan pernah hilang, tapi terintegrasi dengan diri kita gitu. Jadi, kalau misalkan dari aku sih sebenarnya kayak gini, jangan terlalu terfokus pada bagaimana kita bisa menghilangkan dampak tersebut, karena sebenarnya lebih ke bagaimana kita meregulasi emosi kita terhadap dampak itu gitu loh. Jadi bukan caranya kita menghilangkan. Jadi ketika kita menghilangkan sama aja kita lupa kan. Nah, sebenarnya yang namanya luka-luka ini tuh jangan dilupakan, tapi kita terima dan kita ambil apa sih yang bisa kita ambil dari luka ini gitu loh. Jadi gimana kalau misalkan ada orang yang kayak memberikan luka ke kita tuh sangat-sangat dalam, oke, nggak apa-apa, terima kalau misalkan, oh ternyata aku merasa tersakiti. Dan itu valid gitu. Ketika kita merasa tersakiti, oh aku merasa tersakiti dan dampaknya bertahun-tahun tuh aku masih ada, itu akui saja kalau misalkan Hilda merasa tersakiti, dan setelah itu ambil tuh pelajaran-pelajaran apa yang bisa aku ambil dari dampak atau luka ini. Gitu sih ya. Iya, benar banget. Jadi intinya itu adalah kesadaran gitu bahwa oke, aku mau memaafkan gitu. Terus juga mengakui, menerima gitu yang nantinya akan membawa kelegoan gitu kan, kalau kata orang Jawa, kelegoan hati. Itu bukan buat siapa-siapa, bukan buat orangnya gitu, tapi buat kita sendiri gitu. Kan nggak enak ya, istilahnya kita udah disakitin tapi kita kayak ngerasa ih gue malas banget, gue benci sama dia gitu. Itu juga ke psikis kita juga agak mengganggu, kita jadi nggak tenang gitu. Nah dari situ kita belajar untuk move gitu, bukan istilahnya memaafkan itu bukan berarti kayak kita oh oke, gue mau maafkan lo gitu kan, tapi dari situ gue harus move untuk jadi yang lebih baik gitu. Gue juga pernah jadi korban bully sampai itu istilahnya dampaknya itu sampai ke gue sekarang gitu. Sampai satu ketika gue mengakui bahwa oke, gue pernah dibully dan gue memaafkan itu. Mungkin dulu mereka nggak tahu bahwa dampak bully itu sangat sangat kejam banget loh, atau sangat kayak istilahnya sangat berdampak pada psikis seseorang sekarang gitu. Kayak gitu. Jadi gue lebih ke self talk sama diri gue, oke, gue memaafkan itu. Karena emang gak enak banget, jujur gak enak banget. Yang Hilda rasain aku pernah rasain gitu lah, dibully. Gitu sih. Semangat Kak Ica. Tahun ya Kak jadinya. Oke nih Kak. Dulu nih aku sedikit throwback nih, dulu waktu aku lagi mengalami fase-fase istilahnya lagi hard time banget lah gitu dalam hidup aku. Itu kan aku masih bergantung-bergantungnya sama orang lain gitu kan. Waktu namanya anak SMP ya Kak, belum ngerti gitu ya kan. Jadi begitu lagi ada fase-fase seperti itu, aku demen banget tuh Kak curhat sama teman-teman aku kayak, iya nih, ini lagi kayak gini. Tapi ada saatnya di mana aku ngerasa kayak tanggapan orang lain itu membingungkan aku sendiri gitu, dan kadang juga tanggapan orang lain kayak gak ngenakin buat hati kita sendiri, kayak misalnya gini Kak, apaan sih lo gitu doang, enggak kayaknya dia nggak gini dan lain sebagainya. Itu kan sering banget ya Kak, bahkan sampai sekarang pun juga kita masih sering ngalamin. Nah itu gimana sih Kak kita menanggapi respon orang lain terhadap apa yang terjadi dengan hidup kita gitu, gimana tuh Kak?
Kalau misalkan respon orang lain atau bahasanya tanggapan orang lain ke kita ya, itu sebenarnya bisa dikatakan netral gitu. Baik atau buruknya tergantung isi dari apa yang ia sampaikan gitu kan. Nah, pada ujungnya kayak gini, apapun itu yang masuk ke telinga kita, oke, kita nggak bisa ngasih apa, kita nggak bisa kasih kayak nutup kuping, tutup telinga tuh nggak bisa gitu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memfilter dari apa yang kita dengar itu apa yang mau kita ambil gitu. Nah, Hilda bisa melakukan kayak gini. Dari apapun itu yang Hilda dengar, itu bisa dibedain sebenarnya jadi dua gitu. Bukan tentang baik atau buruk, bukan tentang baik atau jelek, atau bukan tentang misalkan apakah orang itu ngomongnya nyelekit, kayak misalkan pedes, atau ternyata orangnya ngomongnya lembut. Bukan itu. Tapi sebenarnya bagaimana kita mengidentifikasi nih tanggapan mana yang konstruktif dan tanggapan mana yang destruktif. Karena kadang-kadang gini, tanggapan konstruktif adalah tanggapan yang dengan kita mendengar hal tersebut, itu akan menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik gitu. Itu membangun diri kita gitu. Nah, kadang ada kan orang yang memang mungkin ngomongnya pedes terus kayak nyelekit, tapi omongan dia tuh bener dan konstruktif gitu. Jadi itu malah membangun diri kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang ngomongnya itu tanggapannya itu secara destruktif. Nah, kita harus nih tahu yang mana omongan-omongan yang itu malah menjatuhkan diri kita sendiri. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mendengarkan tanggapan-tanggapan destruktif itu, ya itu sama aja kayak kita membiarkan diri kita nih ya menjatuhkan diri kita sendiri lagi gitu. Karena kita membiarkan omongan-omongan jelek itu masuk sampai ke otak kita. Gitu sih. Benar. Jadi kita harus bisa ngebedain mana kritik yang membangun, mana kritik yang menjatuhkan. Betul. Nah, dari situ itu Hilda bisa lihat, oh ternyata karakteristik orang ini begini loh, kayaknya enggak banget deh menurut gue. Nah, pelan-pelan Hilda bukan langsung menghilang gitu, tapi menghindari istilahnya apa ya, kayak kurangi bergaul sama dia gitu. Karena kita semakin dewasa udah nggak butuh tuh teman banyak, udah nggak butuh tuh kayak temen cuma buat hangout gitu. Kita cuma butuh temen yang bisa membawa kita ke kebaikan dan tumbuh secara produktif gitu loh, membangun kita gitu, bukan malah menjatuhkan kita gitu. Betul. Kayak tadi tuh komitmen kan jadinya gimana caranya agar gampang untuk berkomitmen kan sama aja dengan mencari lingkungan yang baik gitu. Jadi ketika kita udah mengidentifikasi nih ternyata ada teman yang mungkin menjatuhkan diri kita, ya mungkin opsi pertama kita bisa ngomong, bahasa kamu agak kurang mengenakan loh, atau mungkin diomongin dengan baik-baik aja. Tapi kalau misalkan itu nggak bisa, ya cobalah untuk mencari lingkungan yang memang supportive gitu. Iya, berarti dari buat kayak nggak apa-apa punya teman sedikit. Berarti kita harus selektif juga ya Kak, berarti ya. Betul. Karena kalau menurut aku lingkungan itu sangat mempengaruhi banget gitu loh. Ketika misalnya Hilda lagi down tapi nggak punya support system yang misalnya yang bisa ngebangkitin Hilda, walaupun memang itu semua walaupun support sistemnya bagus, terus juga lingkungan yang mendukung, tapi kan balik lagi di diri sendiri, di diri kita, tapi itu berpengaruh gitu. Jadi kalau menurut aku benar-benar kayak selektif memilih teman, mana nih teman yang bisa membuat aku menjadi lebih baik dan tumbuh bersama, tumbuh lebih lebih grow lah. Oke. Kalau ini nih Kak, kita beralih ke isu-isu sekarang yang lagi hangat-hangatnya nih Kak, overthinking. Mungkin Kak Ica sama Kak Yasmin udah lebih sering dengar dari aku nih Kak. Itu gue banget. Iya kan, ngomong-ngomong tentang problem, permasalahannya, terus juga segala macam solusi-solusinya pasti kan nggak jauh juga dengan overthinkingnya kita ya Kak dalam memikirkan masalah itu. Nah, menurut kakak-kakak nih overthinking tuh gimana sih Kak gitu? Jadi apalagi ya nggak semuanya gitu, beberapa teman gue yang sering banget overthinking, tiap malam tuh kerjanya overthinking mulu, sampai nggak bisa tidur cuma gara-gara overthinking. Itu serius beneran ada. Jadi sebelum tidur mereka overthinking kayak memikirkan hal-hal yang itu mulu. Sadar nggak sih kita itu sering memikirkan hal-hal yang sebenarnya tuh kalau istilahnya bahasanya sebenarnya sepele, cuma dikirim-kirim jadinya mumet gitu kan. Nah, kadang orang overthinking atau disebut kayak ruminasi itu merumitkan. Istilahnya bahasanya kayak di otak itu muter, kita kayak terjebak di lingkaran hamster nih, terjebak di lingkaran
emosi yang kita nggak tahu gitu tujuannya gitu. Nah, dari situ kadang kita beruminasi atau overthinking, istilahnya untuk mencari celah gitu, mencari solusi di pikiran tersebut, tapi yang didapat nggak ada gitu, nggak ada solusinya di dalam pikiran tersebut. Nah, itu yang menurut aku ya, menyebabin yang namanya overthinking gitu. Nah, overthinking kalau nggak ditangani itu bisa mengganggu di kehidupan sehari-hari. Kayak ngerasa lagi kerja nih, overthinking muncul, nggak jadi kerja. Lagi misalnya nongkrong nih, tiba-tiba kalut aja ke dalam overthinking, nggak sadar kita udah overthinking selama 5 jam misalnya. Yang tadinya cuma sering nggak sih Hilda ngerasain nih, Hilda ngepikirin hal itu terus, tapi nggak sadar udah 2 jam, 5 jam, atau bahkan sehari Hilda mikirin hal itu terus. Kayaknya aku tiap hari ya Kak, setiap malam sebelum tidur tuh biasanya habis skincarean malam kan, ciwi-ciwi, habis itu udah deh overthinking, gak ngapa-ngapain, dengerin lagu pakai headset, overthinking. Asli kerjaan aku tiap malam. Iya, itu bahaya banget, kita larut ke dalam overthinking nggak tahu waktu gitu. Dan apa ya, menurut aku tuh buat penanganan yang overthinking gitu kan, yang tahu aku gitu ya, kita tuh sadar gitu, kita sadar apa yang menyebabkan kita overthinking, paham nggak? Misalnya Hilda harus sadar gini, misalnya Hilda lagi overthinking, gue tuh overthinking karena gue misalnya habis putus gitu, wah gue kayaknya gini banget ya, aduh gue salah nggak sih gitu kan, gitu overthinking. Terus habis itu diamatin dalam artian oke, gitu, aku lagi overthinking, aku lagi memikirkan hal tersebut, aku lagi mikirin gue tadi salah banget ya gitu, aduh gimana ya, itu nggak apa-apa, diamatin, jangan ditolak. Jadi nggak boleh, jadi kayak misalnya semakin pikiran itu kita tolak, tapi semakin pikiran itu kuat dan muncul nggak sih? Kayak lo semakin tolak, lo pikiran Kak. Betul. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan jadi, bisa mengibaratkan ya. Saya nggak apa-apa, diamatin. Yang namanya overthinking itu kayak benang kusut. Ya kan, kayak apa ya? Kayak pikiran kita tuh lagi kusut-kusutnya gitu loh. Nah, mungkin kan Kak Ica tadi udah kayak jelasin kita harus mengidentifikasi nih dan kayak meng-accept gitu kalau misalkan kita lagi overthinking gitu. Nah, ini sebenarnya kayak topik yang aku relate banget karena aku juga kayak sama kayak Hilda, tiap hari mungkin bisa tuh yang namanya overthinking sebelum tidur apalagi kan. Jadi tidur tuh tadinya mau jadi jam 10, jadi tiba-tiba udah jam 3 gitu kan misalkan. Nah, ada satu hal yang ini mungkin sebenarnya kayak solusi. Nggak sadar kan? Yang kayak mungkin teman-teman bisa coba gitu. Jadi ketika aku udah tahu nih, aduh, kok aku overthinking ya. Nah, daripada kita kayak memikirkan itu hanya di otak dan itu kayak bakal menjadi siklus yang nggak berujung, itu aku sih nyaranin, dan ini kayak aku udah mulai dari beberapa waktu yang lalu tuh, diluapin aja dalam bentuk tulisan. Jadi kita tulis nih, apa aja sih, apa yang aku rasakan saat ini, apa yang aku alami saat ini gitu. Dan ketika kita nulis, itu entah kenapa tiba-tiba, misalkan nih, aku paling nulis tuh nggak lebih banyak dari misalkan 2 atau 3 halaman gitu. Dan sampai ujung itu kayak, loh ternyata aku cuma berpikir sampai sini ya gitu. Jadi ketika kita menulis atau meluapkannya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk hal yang bisa kita lihat lagi gitu kan, kita bisa kilas balik apa yang sudah kita tulis, itu jadi benang-benang tadi yang kusut itu menjadi terurai lagi gitu. Jadi kita tahu nih, oh ternyata aku sedang memikirkan ini gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya siklus nggak berujung, karena kita udah kita tulis nih apa yang udah kita pikirkan, dan jadi kita nggak perlu memikirkan apa yang udah kita pikirkan sebelumnya, udah kita tulis gitu. Nah, jadi ketika kita merasa overthinking, ini saran praktis sih, lebih praktis, dan mungkin apa yang bekerja untukku mungkin nggak bisa bekerja untuk orang lain gitu kan. Tapi saranku ketika kita overthinking, coba deh sekali aja. Misalkan Hilda nih lagi overthinking malam-malam, tulis dan kayak luapin aja emosi atau apa yang Hilda lagi pikirin dan langsung baca gitu. Oh ternyata ini loh yang aku pikirin, ternyata nggak sebesar itu ya masalahnya gitu. Dan di situ kayak ada ngerasa kayak, oh ternyata gini doang. Kadang-kadang seringnya kayak gitu sih. Iya, benar, itu emang ada penelitiannya. Jadi kalau misalnya kita lagi overthinking, salah satu caranya adalah seperti menulis sebuah jurnal gitu, jurnal pribadi maksudnya. Nah, kalau misalnya aku lebih ke
tarik nafas sama distraksi. Jadi ketika misalnya aku overthinking, aku nge-distract gitu. Misalnya aku lagi tiba-tiba tidur nih, overthinking, stop gitu. Aku bilang stop, dan aku misalnya, kalau aku kan muslim, jadi aku zikir, atau enggak aku langsung berdiri gitu. Ketika overthinking terjadi, aku tarik nafas, aku bilang sama diri aku sendiri, oke, kamu lagi overthinking. Udah yuk, stop overthinkingnya. Kayak gitu. Nah, tapi kita juga harus memberikan waktu buat si overthinking tersebut. Nggak apa-apa gitu. Misalnya lagi kuliah gitu, overthinking, gitu. Oh, aku lagi kuliah overthinking. Nanti dulu ya, gitu. Nanti kayak luangin sejam 2 jam gitu buat overthinking. Nanti pas misalnya Hilda, oke, aku mau malam minggu mau overthinking, gak jadi karena udah males duluan gitu. Jadi nggak apa-apa luangin waktu buat overthinking, karena kalau misalnya nggak diluangin waktu, lama-lama nanti kita akan kalut dalam overthinking tersebut, tahu-tahu 3 jam 5 jam. Kalau kita udah batasin diri kita, oke, nanti gue mau overthinking sejam aja, udah tuh jam 9 aku mau overthinking, udah jam 9 aduh malas gitu, udah basi overthinkingnya gitu. Serius dijadwalin ya Kak ya? Iya, dijadwalin, nggak apa-apa, karena kan nggak boleh ditolak, atau istilahnya nggak boleh ditolak, tapi lo harus juga ada batasan gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, berarti sama pada satu lagi, intinya overthinking normal ya Kak? Iya, normal. Wajar banget. Normal kali. Yang nggak normal ketika kita nggak bisa atau nggak tahu cara penanganannya sampai akhirnya merembet kemana-mana gitu. Nah itu Kak, kadang yang suka merembet kemana-mana itunya yang bikin ribet tuh. Ngerembet, aduh, kerjaan lagi misalnya kerjain tugas kuliah, overthinking, aduh nggak mood mikirin overthinking aja. Iya, tiba-tiba dengan overthinking tugasnya nanti, tiba-tiba deadline gitu kan. Iya, bahaya tuh kalau misalkan udah nyangkut tugas kan. Iya, yang penting itu yang paling utama adalah kita tahu emosi yang ada di diri kita sih, Jasmine. Jadi kita tahu apa yang menyebabkan kita marah, apa yang menyebabkan kita senang, kita marah karena apa, kita senang karena apa gitu. Ketika misalnya kita udah tahu, oke, itu makin enak dalam kayak istilahnya ketika kita lagi terjadi overthinking, oh gue tahu nih, gue overthinking kenapa gitu. Itu namanya trigger ya Kak ya kalau psikologi ya. Jadi kita tahu nih, kita bisa tahu apa aja sih hal-hal yang kayak men-trigger kita buat overthinking. Jadi misalkan, oh aku overthinking seandainya misalkan ketika aku ngobrol sama dosen gitu, apa aku ngomongnya bener atau enggak ya gitu. Jadi ketika kita tahu nih masalah kita apa, kita coba bukan kayak menghindari, tapi kita bisa tahu nih solusi apa yang tepat untuk masalah apa yang kita alami gitu. Jadi identifikasi trigger-trigger apa yang kita punya yang membuat kita tuh jadi overthinking. Kadang tuh orang overthinking ngecemasin masa lalu, masa depan. Iya nggak sih? Betul. Nggak sih kayak ngalamin itu kejadian udah masa lampau, tapi masih lo overthinkingin sekarang gitu. Itu ngeganggu banget, apalagi masa depan yang belum tentu kita bisa dapetin, misalnya kayak gitu, hal-hal yang bikin kita cemas dan akhirnya overthinking gitu. Berarti tahap-tahapnya itu kalau misalkan udah overthinking bala muda nih, yang semua yang lagi nonton ini harus mengetahui dulu nih, identifikasi dulu masalahnya seperti apa, lalu pelan-pelan ya Kak mencari solusinya gitu. Jadi bukan hanya dipikirin tapi solusinya apa. Oke, Kak. Aku nih dari tadi kan udah menarik banget ya tentang overthinking segala macam, dengerin Kak Ica sama Kak Yasmin. Tapi nih Kak, ada satu yang mungkin basic banget sebelum kita memulai semuanya nih, sebelum kita mulai merelakan sesuai dengan tema kita tadi, ikhlas ya Kak, rasa ikhlas gitu. Gimana caranya supaya rasa ikhlas itu tumbuh nih Kak di dalam diri kita sendiri? Yang namanya ikhlas itu melepaskan diri ya, kayak misalnya melepaskan diri kan, kalau misalkan orang ada yang ngomong aku tuh ikhlas kepada Allah gitu, aku melepaskan diri segala sama Allah gitu kan. Nah tapi sebenarnya kayak gini, apapun itu yang ada di luar kita, apapun itu hal yang ada di luar kita, itu sebenarnya sesuatu hal yang kayak nggak di bawah kontrol kita gitu loh. Jadi ketika kita tahu nih kalau misalkan hal-hal di luar itu sebenarnya bukan kita yang ngatur, ya kita bisa kayak ya udah sih, kalau misalkan ada yang ngatur, kenapa aku harus kayak mikir keras gitu. Jadi kayak kita mengikhlaskan kalau misalkan sebenarnya itu hidup ini udah ada yang ngatur gitu. Maksudnya kayak untuk orang yang percaya sama Tuhan ya. Jadi kayak
apapun itu di luar di luar diri kita itu udah ada yang ngatur. Nah, apa yang bisa kita atur itu cuma diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita meregulasi diri kita terhadap stimulus-stimulus luar itu kan. Bagaimana kita merespon terhadap dunia, bagaimana kita menyikapi dunia gitu kan. Jadi ketika kita tahu kalau misalkan hal yang bisa kita atur itu hanyalah diri kita, nah itu kita aturlah menjadi orang yang ikhlas gitu, yang sadar kalau misalkan di dunia ini tuh semuanya tuh sementara, di dunia ini tuh nggak ada hal yang benar-benar pasti, dan kita kayak melepaskan konsep kesempurnaan atau melepaskan konsep kalau sesuatu itu harus absolut, itu dilepaskan aja gitu, karena yang namanya hidup kan nggak ada yang tahu gitu kan, ketika kita udah bisa menerima realita bahwa hidup itu unexpected, ada banyak surprise-nya, dan kayak nggak bisa tuh kita tebak-tebak, ya udah ikhlasin aja karena hidup itu malah sebenarnya ketika kita bisa enjoy tentang hidup ini, tentang naik turunnya dan tentang kejutan-kejutan yang ada di dalamnya, itu tuh hidup tuh malah lebih asik gitu loh, daripada kita kayak bikin konsep tentang dunia itu kayak gimana gitu. Jadi ketika itu kita kayak nggak bisa melepaskan nih, ketika kita udah pengen kayak gini tapi ternyata dunia kayak gitu, kita malah kecewa gitu sih. Nah, mungkin kalau dari aku, ikhlas adalah suatu proses perjalanan. Gak bisa lo ngomong sekarang, oke, gue ikhlas, besoknya langsung ikhlas. Enggak gitu. Jadi dari ikhlas kita juga istilahnya belajar untuk merelakan gitu. Coba kita pelan-pelan pakai 2 sudut pandang yang berbeda. Oh, dari gue ditinggalin, dari gue belajar ikhlas, gue jadi pribadi yang lebih baik loh ternyata gitu. Gue bisa istilahnya banyak hal-hal positif yang gue ambil, walaupun itu harus dibalas dengan air mata, walaupun gue harus menangis dulu untuk belajar ikhlas, tapi akhirnya gue bisa ikhlas juga ya gitu. Gue bisa mengambil hikmahnya, apalagi buat orang-orang yang pernah ngerasain rasa bersalah dan itu sampai nyakitin diri sendiri, sampai lo istilahnya lo nggak bisa memaafkan diri lo sendiri, cuman lo harus istilahnya lo harus memandang dari 2 sudut pandang gitu. Jadi mungkin dengan lo merelakan, lo bisa jadi pribadi yang lebih baik. Lo bisa belajar dari kesalahan lo yang nggak akan lo ulangin untuk kedepannya gitu. Jadi kayak Allah tuh udah punya rencana gitu loh. Oh oke, Allah, kalau aku percaya gitu ya, kalau aku percaya Tuhan itu punya segala rencana untuk membuat hambanya menjadi lebih baik, walaupun menurut kalian Tuhan tuh kok kenapa gue dikasih percobaan ini sih Tuhan gitu, kenapa kok gue istilahnya gue ngerasa gue nggak suka cara ini gitu, tapi percayalah gitu, dia maha yang mengetahui segala hal sih. Berarti kalau misalnya berbicara tentang ikhlas harus mulai mendekatkan diri juga ya Kak sama yang di atas gitu supaya kita lebih legowo gitu. Benar. Mungkin di mata kita tepat, belum tentu di mata Sang Pencipta tepat gitu. Kalau udah di mata Sang Pencipta tepat, berarti udah pasti itu tepat sih buat kita gitu. Gitu. Nggak apa-apa belajar gitu, belajar mengikhlaskan sesuatu yang hal kecil aja gitu, nggak usah hal yang besar gitu. Misalnya duit hilang, gopet, ya udah. Pasti ada hikmahnya. Iya, masih ada hikmahnya. Gitu, ambil hikmah di setiap perjalanan. Oke Kak. Dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang feeling ya istilahnya, rasa-rasa yang biasa dirasakan oleh manusia seperti overthinking, terus juga kecemasan, memaafkan dan lain-lain sebagainya yang lumrah lah istilahnya terjadi di kehidupan kita nih Kak. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Ika sama Kak Yasmin, gimana sih Kak caranya kita memanusiakan diri kita sendiri gitu, jadi menganggap diri kita sebagai manusia yang memang harus diperlakukan secara baik, secara penuh kasih sayang, itu gimana tuh Kak? Kalau dari aku, kita harus belajar pelan-pelan untuk self-love. Gitu. Yang tadi udah kita bahas, mencintai diri sendiri. Jadi itu keadaan di mana kita menghargai atau memberikan penghargaan ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi mencintai diri sendiri dapat diartikan berbeda di setiap orang. Caranya itu berbeda. Karena
setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, bukan berarti Hilda pakaian bagus, make up bagus, itu mencintai diri sendiri gitu. Gue mencintai diri sendiri dengan memakai pakaian bagus gitu. Tapi bukan hanya itu. Jadi bukan hanya fisik, tapi psikologi kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku itu lebih ke self talk pada diri sendiri, kayak pakai butterfly hug, kayak oke, terima kasih ya, kamu tadi udah mau diajak susah, misalnya tangan tadi kamu capek banget ya, maaf ya, tapi kamu keren deh, kamu udah bisa diajak susah gitu, self talk tiap malam. Terus misalnya jangan terlalu keras sama diri sendiri, jangan membandingkan kamu dengan orang lain. Membandingkan itu satu sisi baik, cuma kalau udah kayak lo udah terus menerus membandingkan diri lo dengan orang lain itu capek, serius, bener, capek. Jadi kayak lo harus membandingkan diri lo dengan diri lo sendiri. Istilahnya kayak gini, oh dulu Hilda tuh nggak bisa nyuci pakaian, sekarang Hilda bisa nyuci pakaian gitu. Jadi istilahnya buat diri lo itu yang lebih baik dari sekarang. Jadi kayak perbandingannya tuh Hilda yang dulu dan Hilda sekarang. Hilda yang dulu ngambekan, Hilda yang sekarang enggak ngambekan gitu. Jadi kan ada kayak perubahan yang lebih baik perbandingan Hilda yang dulu dan Hilda yang sekarang, bukan karena perbandingan orang lain gitu kalau menurut aku. Setuju banget sama jawabannya Kak Ica. Jadi kan memang pertanyaannya bagaimana kita memanusiakan diri kita sendiri gitu ya. Pada ujungnya goals kita pada akhirnya itu adalah bagaimana kita self love atau mencintai diri kita sendiri gitu kan. Tapi mungkin aku bakal nge-highlight kayak apa sih sebenarnya yang kayak dari tadi kita omongin atau yang dari tadi aku kayak pengen suarain tuh sebenarnya gimana caranya kita untuk mencapai self love ini gitu. Yang pertama kan tadi kita udah ngomong tentang luka lama ya. Kayak kalau misalkan kita merasa tersakiti dan lain-lain, terus kayak kita memiliki kekurangan yang kita merasa insecure gitu. Menurutku yang pertama kita harus lakukan tuh adalah mengakui gitu. Kalau kita tuh sebenarnya nggak sempurna, dan itu wajar, dan itu valid. Itu pertama. Dan yang kedua itu ketika kita udah tahu nih, oh ternyata aku nggak sempurna, ya kita memaafkan diri kita atas ketidaksempurnaan itu gitu. Oh nggak apa-apa, mungkin kamu masih belum bisa kayak gini, tapi besok coba lagi ya gitu. Nah ketika kita udah mengakui dan kita juga udah memaafkan, barulah kita bisa tuh yang namanya mencintai diri kita sendiri dengan membangun citra diri yang baik. Kita membangun citra diri yang baik, self image yang baik. Gimana caranya biar kita menjadi manusia yang dapat berkembang menjadi orang yang lebih baik gitu. Menjadi manusia yang lebih baik. Gitu sih kalau misalkan dari aku. Jadi kayak pertama itu adalah kita mengakui, kita memaafkan, dan yang ketiga adalah kita mencintai diri kita sendiri. Oke. Jadi itu kayak satu bagian gitu loh, sebelum kita mencintai diri sendiri, kita harus memaafkan terlebih dahulu diri sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri kalau kita saja nggak bisa memaafkan kekurangan kita gitu bahasanya kayak gitu. Betul. Oke. Luar biasa banget nih, kita udah ngobrol banyak banget nih Bala Muda sama Kak Ica dan juga Kak Yasmin. Tapi rasanya belum lengkap kalau Kak Ica dan Kak Yasmin belum ngasih tips nih buat Bala Muda. Kira-kira gimana sih Kak ala Kak Ica dan Kak Yasmin untuk merelakan atau memaafkan diri sendiri ini? Ayo Kak, dikasih tipsnya buat Bala Muda nih Kak. Oke, paling Yasmin dulu deh. Aduh. Oke, boleh deh aku dulu. Jadi kalau misalkan tips dari aku itu sebenarnya tahu sih kalau misalkan hidup itu ya tadi banyak surprise-nya gitu. Kayak dan maksudnya hidup itu ada yang namanya putih, ada yang namanya hitam, ada yang namanya cerah, ada yang namanya gelap, dan yang namanya insecure dan lain-lain. Pokoknya semua hal itu wajar gitu. Jadi ketika kita udah bisa tadi mengakui, yang penting pertama sebenarnya mengakui sih kalau misalkan kita itu kayak ada kekurangan gitu, dan kita tahu kalau misalkan kekurangan itu merupakan hal yang wajar. Nah, ketika kita udah mengintegrasikan pikiran ini ke kehidupan kita gitu, kalau sebenarnya yang kayak gini tuh wajar, ya akan lebih mudah gitu ketika kita memaafkan diri kita gitu. Kak Ica, silahkan. Kalau bener banget yang dikatain Jasmine. Nah, kalau misalnya aku pernah belajar, jadi aku pernah buat kesalahan gitu, walaupun itu di luar dari kontrol aku dan aku nggak sadar bahwa ternyata aku membuat orang lain itu istilahnya
gak suka, atau dari situ aku istilahnya membuat kesalahan, oh ternyata tuh orang itu gak suka loh sama cara aku gitu kan. Dari situ aku belajar, walaupun aku harus kehilangan, agak sulit gitu kan awal-awal untuk menerima, tapi dari kehilangan tersebut aku belajar apa ya, istilahnya aku lebih belajar mengerti diri aku. Oh, ternyata Ica tuh dulu berbuat salah, tapi kan gak ada yang ngingetin gitu. Nah, sekarang ada yang ngingetin. Jadi kayak istilahnya kayak self talk gitu loh, self talk sama diri aku sendiri. Tiap malam aku self talk, berterima kasih, dan dari situ aku belajar bahwa mungkin dengan kehilangan gue, mungkin dari kehilangan itu salah satu konsekuensi yang harus gue terima, tapi dari kehilangan tersebut gue bisa belajar banyak hal, yaitu mengikhlaskan dan menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Jadi ya gue nggak takut kehilangan lagi gitu, karena menurut gue segala sesuatu udah diatur sama Tuhan. Setiap pertemuan dan setiap perpisahan itu udah Allah yang ngatur. Jadi menurut aku tugas kita memperbaiki diri, belajar untuk mengikhlaskan, dan apa ya istilahnya, ya lo semakin lo deket sama Allah gitu, maka ada aja ganti atau jalan gitu untuk menjadi yang lebih baik. Itu sih menurut aku. Kayak yang penting jangan jahat sama diri sendiri deh gitu. 21 tahun lo hidup tapi lo masih jahatin diri sendiri. Kayaknya yuk pelan-pelan kita mencintai diri sendiri gitu. Simple sih, kayak misalnya jangan berkata-kata yang lo itu jelek banget sih, kayak lo itu masa gini aja nggak bisa gitu, kayak memaki diri sendiri gitu, jangan gitu. Ini kan kita sayang diri sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu sih kalau menurut aku. Kayaknya Hilda masih di mute deh. Masih di mute ya, Kak ya? Komunikasi virtual, Kak. Suka lupa ke-mute ya, Kak. Iya, jadi luar biasa banget tips dari Kak Ica dan juga Kak Yasmin nih. Buat bala muda, jangan lupa diterapkan tipsnya, karena yang namanya diri sendiri, kita setiap hari bertemu, terus kita juga dealing sama diri sendiri ya, Kak ya, setiap hari. Gitu. Dan gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Ica, sama Kak Yasmin. Dan kita udah ada di penghujung acara kita kali ini, di acara Menari Dengan Akal. Terima kasih banyak untuk pemateri kita kali ini, Kak Ica dan Kak Yasmin. Makasih Kak Ica, Kak Yasmin. Makasih juga Hilda. Makasih banyak kakak-kakak, sangat luar biasa. Makasih Hilda buat pesan buat bala muda yang saat ini sedang berjuang untuk mencintai diri sendiri, untuk merelakan atau untuk mengikhlaskan. Itu jangan jangan mudah menyerah, tetap semangat, yakin. Betul. Waktu itu bisa kok menyembuhkan gitu. Apa-apa gitu, dicoba lagi. Kalau misalnya kalian gagal hari ini, belum tentu kalian gagal besok hari. Gitu. Seiring berjalannya waktu, kalian pasti sembuh kok. Dan ingat, kalau misalkan kalian itu nggak sendiri dalam menghadapi ini. Semangat! Oke, itu dia tadi. Kalau misalnya nih, satu pesan nih, kalau misalnya kalian udah ngerasa, oke, gue kayaknya udah nggak kuat, gue kayak butuh bantuan, langsung aja menghubungi misalnya orang-orang yang udah berpengalaman kayak psikolog ataupun psikiater lainnya gitu. Jangan mendiagnosa diri sendiri. Kalau misalnya emang udah kalian gak kuat dan butuh bantuan, segera hubungi gitu. Iya, jangan malu ke psikolog atau misalnya ke psikolog ya, lebih tepat. Jangan malu gitu. Ke psikolog bukan berarti gila gitu. Betul. Normal. Oke, itu dia tadi bala muda bincang seru kita sama Kak Ica dan Kak Yasmin mengenai mengikhlaskan, merelakan, memaafkan diri kita sendiri. Ternyata nih bala muda, untuk memaafkan dan mengikhlaskan itu adalah suatu hal yang harus dimulai dari diri kita sendiri nih. Jadi kalau diri kita sendiri belum mulai untuk mengikhlaskan, belum mulai untuk mau nih, ya nggak bakal bisa bala muda sampai kapanpun gitu. Dan pasti namanya masalah dalam suatu kehidupan itu pasti ada, namanya fase-fase sulit itu juga pasti ada dalam kehidupan ya bala muda, pasti semua itu kita akan mengalaminya, tinggal bagaimana kita menghadapinya, tinggal bagaimana kita mencari solusi terbaiknya gitu. Oke bala muda,
nggak kerasa juga nih udah Bala Muda selama hampir, udah lama banget nih nemenin Bala Muda. Buat Bala Muda, Hilda nunggu banget nih komentarnya di kolom komentar YouTube ya pastinya, untuk nanya-nanya ke Kak Ica dan Kak Yasmin seputar diri sendiri, gimana caranya memaafkan, merelakan diri sendiri. Bala Muda bisa nanya-nanya di kolom komentar. Dan nanti buat Bala Muda yang pertanyaannya paling ciamik dan paling menarik, bakal dipilih untuk ditampilkan pertanyaannya dan jawab pastinya oleh Kak Yasmin dan Kak Ica dalam Instagram @rdkfm, @rdk_fm. Buat yang nanya kapan acara live-nya, stay tune terus ya di Instagram kita @rdk_fm dan Twitter kita @rdkfm. Oke, Bala Muda. Akhir kata, Hilda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.